Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas permasalahan mendasar yang dialami oleh sistem pendidikan kita pada saat sekarang ini. Dalam sebuah artikel yang berjudul A National Dance, seorang penulis menyampaikan contoh seorang penjual di Sulawesi Tengah yang bahkan harus menggunakan kalkulator untuk menghitung total yang harus dibayar atas 2 gelas kopi yang harga satuannya adalah Rp2.000 dan 2 buah kue yang harga satuannya adalah Rp1.000. Artikel tersebut mempertanyakan kemampuan berhitung dasar yang bahkan tidak dikuasai oleh orang dewasa di Indonesia. Permasalahan pertama adalah dalam pendidikan mereka yang dulu, sebagai siswa, mahasiswa, calon guru, maupun dalam pelatihan sebagai guru dalam jabatan, guru tidak memiliki pengalaman dengan kemerdekaan belajar. Mereka telah terbiasa mendengarkan penjelasan dari guru maupun dosennya dan mengerjakan tugas terstruktur tanpa banyak kegiatan diskusi terbuka untuk mengemukakan pendapat. Pengalaman personal yang kurang aktif ini ditularkan dalam proses mengajar pada siswanya saat mereka menjadi guru belasan tahun atau puluhan tahun berikutnya. Kemudian, permasalahan yang kedua adalah buku teks pelajaran dan buku guru yang diterbitkan baik dari pusat perbukuan maupun oleh penerbit swasta tidak memberikan referensi yang baik bagaimana memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan efektif. Buku teks yang ada pada saat ini, baik buku siswa maupun buku guru, dinilai kurang berkualitas. Selama bertahun-tahun, rendahnya kualitas buku ini diduga disebabkan oleh mafia buku. Nyatanya, ketika pintu bagi kecurangan dalam pengembangan dan penerbitan buku telah ditutup, kualitas buku teks pun sepenuhnya yang dikembangkan maupun diterbitkan oleh pusat perbukuan nyatanya juga belum baik. Seandainya kemerdekaan memilih strategi ini dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas, maka siswa akan dapat mengembangkan daya nalar lebih baik dan tidak sekedar menghafal prosedur maupun rumus. Daya nalar siswa tidak selalu harus diajarkan melalui soal high order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi yang hingga saat ini bahkan tidak dipahami baik oleh seorang guru. Guru dapat memulainya dengan soal yang sederhana, namun memberikan kebebasan berpikir kepada siswa agar siswa dapat menemukan strategi belajar yang tepat untuk dirinya. Untuk itu, guru membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, manajemen sekolah, orang tua, maupun masyarakat. Di antara dukungan yang dibutuhkan oleh guru adalah pendidikan dan pelatihan guru yang tepat, baik secara isi maupun bentuk. Keselarasan antara kurikulum dan penilaian hasil belajar siswa, serta penyajian buku teks dan buku panduan guru yang sesuai dengan semangat merdeka belajar. Ketika perubahan tempat lain belum dapat terwujud, guru diimbau untuk melakukan langkah kecil bermula dari dirinya di ruang kelas. Ketika perubahan kecil ini dilakukan secara konsisten dan serentak, kemajuan pendidikan di Indonesia tidak hanya lagi menjadi sekedar